Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, selalu bahagia dalam situasi seperti sekarang ini, dan tetap semangat untuk mengikuti proses perkuliahan di semester ini. Teman-teman sekalian, bertemu kembali di seri kuliah mata kuliah gerakan sosial, dan kali ini adalah pertemuan ke-6 dan kita membahas tema teori proses politik. Setelah kita kemarin membahas teori mobilisasi sumber daya, dan teori proses politik muncul pada periode yang hampir sama dengan teori mobilisasi sumber daya pada tahun 1970-an dan menjadi bagian dari kajian gerakan sosial modern. Jadi kita akan bahas tema ini. Beberapa poin yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah: pertama, pendahuluan. Untuk memberikan konteks munculnya teori ini dan beberapa pandangan-pandangan umum tentang gerakan sosial menurut teori proses politik. Dan poin kedua yang kita diskusikan untuk membiasakan kita memiliki kedekatan dengan teori yang kita bahas, kita juga akan mengenal secara sekilas tentang tokoh-tokoh dari teori proses politik ini. Dan dalam rangka untuk membangun body of knowledge atau bangunan pengetahuan kita akan juga membahas tradisi keilmuan para tokoh pemikir yang mengembangkan teori proses politik ini. Dan untuk membahas teori ini secara komprehensif, kita akan membahas konsep-konsep kuncinya, dan yang terakhir kita akan membahas asumsi-asumsi dari teori proses politik. Oke, teman-teman mahasiswa yang tetap semangat, saya akan sedikit memulai dengan beberapa pendahuluan dari pembahasan teori proses politik ini. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa teori ini muncul pada periode yang kurang lebih bersamaan dengan teori mobilisasi sumber daya, yakni pada tahun 1970-an. Dan jika teori mobilisasi sumber daya memberikan perhatian pada aspek internal dari gerakan sosial atau aksi protes atau perilaku kolektif lainnya, teori proses politik ini memberikan perhatian pada aspek eksternal atau lingkungan eksternal yang melingkupi gerakan sosial. Perhatian pada lingkungan eksternal dari gerakan sosial ini mencakup penjelasan akan lingkungan eksternal yang mempengaruhi mengapa sebuah gerakan sosial itu muncul pada suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu.
termasuk penjelasan-penjelasan lingkungan eksternal yang mempengaruhi apakah gerakan sosial itu sukses atau tidak. Nah, bagi teori proses politik, ketika kita bicara tentang lingkungan eksternal dari gerakan sosial ini, berarti kita bicara tentang lingkungan politik. Mengapa teori proses politik ini memberikan perhatian kepada lingkungan politik? Karena menurut teori proses politik, lingkungan politik adalah hal yang paling penting bagi gerakan sosial. Jadi, lingkungan politik atau situasi dan kondisi politik yang melingkupi gerakan sosial adalah faktor yang paling penting atau lingkungan eksternal yang paling penting bagi sebuah gerakan sosial. Dan lingkungan politik yang dianggap penting di dalam yang melingkupi sebuah gerakan sosial itu adalah negara dan lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan partai politik. Jadi, situasi negara, situasi lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan partai politik, apakah dia mendukung atau tidak mendukung terhadap gerakan sosial, ini adalah fokus dari teori proses-proses politik ini. Dan teori proses politik ini muncul memberikan kritik terhadap teori sebelumnya, yakni teori mobilisasi sumber daya, yang memberikan atau yang dianggap terlalu memberikan perhatian yang besar terhadap faktor internal gerakan sosial dan mengabaikan apa yang disebut oleh teori proses politik sebagai dunia di sekitar gerakan sosial atau world around social movement. Konteks hadirnya teori proses-proses politik, yang dia meyakini faktor eksternal itu sangat penting bagi sukses dan tidaknya gerakan sosial. Dan teori ini juga tadi itu mengkritik teori mobilisasi sumber daya yang memberikan terlalu banyak perhatian pada aspek internal gerakan sosial yang sudah kita diskusikan kemarin. Fokus pada sarana yang memungkinkan sekelompok orang yang frustrasi, marah untuk bisa berpartisipasi di dalam perilaku kolektif seperti aksi protes dan gerakan sosial dan seterusnya. Oke, untuk kemudian mengenal lebih jauh tentang teori ini, ada baiknya kita mengenal tokoh-tokoh yang mengembangkan teori proses politik ini. Ada 3 tokoh yang menjadi fokus kita. Yang pertama adalah Charles Tilly. Jadi Charles Tilly ini dilahirkan di Lombard, Illinois pada tanggal 27 Mei 1929 dan meninggal di Bronx, New York pada tanggal 29 April 2008, jadi belum terlalu lama. Dia mengambil kuliah di Harvard University, lulus pada tahun 1950 dengan predikat cum laude, mendapatkan gelar PhD dari universitas yang sama. Dan Tilly juga mengajar pada beberapa perguruan tinggi, di antaranya University of Toronto, University of Michigan, the New School for Social Research, and Columbia University.
Lalu tokoh kedua adalah Douglas McAdam. Lahir pada Agustus tanggal 31 1951. Dia adalah seorang profesor sosiologi pada Stanford University dan mantan direktur The Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Dynamics of Contention yang ditulis bersama Sidney Taros dan Charles Tilly. Jadi tiga tokoh ini memang sangat dekat sekali. Dan dia menulis satu buku yang cukup berpengaruh di dalam teori gerakan sosial, yakni Dynamic of Contention. Dan yang terakhir adalah Sidney Taros. Lahir 1938, mendapatkan gelar PhD dari University of California, Berkeley, 1965. Di bidang political science, baru-baru ini menjabat Emeritus Maxwell Upson Professor of Government and Adjunct Professor of Law at Cornell University. Dia juga an Emeritus Professor of Political Science yang dikenal dengan risetnya tentang comparative politics, social movement, political parties, collective action, dan political sociology. Dan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, dia menjadi bagian penulis buku Dynamic of Contention bersama dengan Charles Tilly dan Douglas McAdam. Jadi itu tiga tokoh yang saya perkenalkan di dalam pertemuan kali ini yang mengembangkan teori proses-proses politik. Selanjutnya kita akan bahas tentang tradisi keilmuannya atau intellectual traditionnya. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam beberapa presentasi sebelumnya, mengapa sih kita penting untuk mengenali tradisi keilmuan tokoh yang mengembangkan sebuah teori? Dengan mengenali tradisi keilmuannya, kita bisa melacak akar paradigma yang dianut oleh seorang pemikir tertentunya. Di dalam konteks diskusi kita adalah pemikir yang mengembangkan teori proses politik dengan konsep tadi itu. Dalam melakukan kajian gerakan sosial menjadi penting untuk mencermati, menganalisis lingkungan eksternal dari sebuah gerakan sosial, karena lingkungan eksternal itu yang memberikan pengaruh akan sukses tidaknya sebuah gerakan sosial. Dan lingkungan eksternal itu adalah struktur politik, negara, lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, maupun partai-partai politik. Charles Tilly, Douglas McAdam, dan Sidney Taros dikenal dengan pemikir strukturalis. Ya, ini dikenali dengan tadi itu fokus pada kajiannya, yakni fokus pada struktur politik dari sebuah gerakan sosial. Nah, kita perlu tahu apa sih strukturalisme. Ya, jika merujuk pada Simon Blackburn dalam buku Oxford Dictionary of Philosophy yang diterbitkan tahun 1996, dia menyebutkan bahwa strukturalisme adalah the belief that phenomena of human life are not intelligible except through their interrelations. This relation constitutes a structure, and behind local variation of the surface phenomena, there are constant laws of abstract structure. Jadi strukturalisme itu memiliki kepercayaan bahwa fenomena kehidupan manusia tidak dapat dikaji atau ditelaah kecuali melalui interrelasi di antara manusia. Dan relasi-relasi antar manusia ini membentuk struktur. Dan di balik variasi-variasi atau keberagaman
lokal pada permukaan fenomena kehidupan manusia itu selalu ada hukum yang tetap dan struktur yang abstrak. Jadi menurut strukturalisme kita tidak bisa mengkaji fenomena kehidupan manusia kecuali kita bisa mengkajinya lewat interrelasi-interrelasi di antara manusia. Dan relasi-relasi antara manusia ini membentuk struktur, membentuk pola atau pattern, dan pattern ini membentuk sebuah struktur. Dan di balik variasi dari fenomena kehidupan umat manusia itu yang tampak di permukaan, sebenarnya ada hukum-hukum yang tetap dan konstan di balik fenomena itu, dan ada struktur-struktur yang abstrak. Jadi kita bisa melacak mengapa Charles Tilly, Douglas McAdam, dan Sidney Taros meyakini bahwa struktur politik itu memiliki pengaruh penting. Dan kenapa dia disebut sebagai strukturalis? Karena pandangan dia itu berangkat dari paham strukturalisme yang meyakini bahwa kita tidak bisa yang bisa kita lakukan untuk mengkaji kehidupan umat manusia dan dengan mengkaji struktur-struktur di balik fenomena kehidupan umat manusia. Dengan demikian, kentalnya strukturalisme yang mempengaruhi pemikiran Charles Tilly dan Douglas McAdam dan Sidney Taros tentang teori proses politik, maka kita bisa melacaknya bahwa Charles Tilly, Douglas McAdam, dan Sidney Taros itu memiliki hubungan yang kuat dengan tokoh-tokoh strukturalisme. Setidaknya hubungan-hubungan dari gagasan dan perspektif dan paradigma seperti Ferdinand de Saussure, Levi Strauss, Roman Jakobson, dan Jacques Lacan adalah tokoh-tokoh dari strukturalisme. Jadi kita kemudian menjadi paham, kita menjadi mafhum kenapa teori proses politik itu memberikan fokus yang besar terhadap struktur politik yang melingkupi gerakan sosial, karena dia dipengaruhi oleh faham perspektif atau paradigma strukturalisme. Teman-teman, selanjutnya kita akan beranjak kepada pembahasan tentang konsep-konsep kunci dari teori proses politik ini. Yang pertama adalah political opportunity atau kesempatan politik. Yang dimaksud dengan konsep kesempatan politik atau political opportunity dalam teori proses politik ini adalah kondisi atau situasi politik di luar gerakan sosial atau yang melingkupi gerakan sosial yang memberikan peluang bagi suksesnya sebuah gerakan sosial. Ini disebut sebagai kesempatan politik atau political opportunity. Dan kesempatan politik ini memberikan sinyal bagi para aktivis bahwa saatnya sudah tiba atau saat yang tepat untuk melakukan aksi-aksi gerakan sosial. Dan kesempatan politik ini juga sangat krusial bagi aktivis, bagi penggerak gerakan sosial, karena kesempatan politik ini yang akan mempengaruhi kalkulasi atau penghitungan untung rugi dari sebuah gerakan sosial. Nah, kesempatan politik, kalkulasi untung rugi tadi itu, ini bagi para penganut teori mobilisasi sumber daya ya. Kesempatan politik itu menjadi penting di dalam proses kalkulasi itu. Juga bagi para penganut teori perilaku kolektif seperti Herbert Blumer, kesempatan politik ini juga penting
karena dia akan mempengaruhi level kecemasan dari seseorang, ketakutan, kegairahan, dan termasuk adalah kesempatan politik itu juga bisa membantu orang-orang yang mengalami kecemasan, ketakutan itu untuk menentukan ya tindakan antisipatif terhadap apa yang akan terjadi. Jadi ini adalah konsep tentang kesempatan politik. Ya. Konsep kedua dari teori proses politik ini adalah proses-proses politik atau political process. Nah, apa yang dimaksud dengan political process adalah proses-proses atau mekanisme pengambilan keputusan di dalam masyarakat atau negara. Sebagai contoh adalah dalam sistem negara yang demokrasi, di dalam proses-proses politiknya atau proses-proses pengambilan keputusannya, dia memberikan kesempatan atau ruang partisipasi masyarakat biasa atau ordinary people untuk terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan atau claim making, misalnya terlibat di dalam proses-proses pemilu. Jadi ini disebut dengan proses-proses politik. Dan proses-proses politik yang memberikan ruang bagi ordinary people atau orang-orang biasa, ordinary people, orang-orang biasa untuk terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan ini sangat penting bagi sukses dan tidaknya sebuah gerakan sosial. Konsep berikutnya adalah citizen movement atau gerakan warga. Citizen movement adalah gerakan warga atau orang biasa di dalam menuntut negara untuk memenuhi hak-hak politiknya sebagai warga negara. Misalnya pengakuan atas identitas, perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi. Dan berikutnya adalah kunci berikutnya adalah political opportunity structure atau struktur kesempatan politik. Konsep ini adalah merujuk kepada kesempatan politik yang melekat dalam struktur rejim politik tertentu. Misalnya pemilu, itu yang melekat pada sistem demokrasi, serta fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Ini adalah struktur kesempatan politik karena dia membuka ruang bagi aktivis gerakan sosial untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Maka model struktur kesempatan politik yang pertama adalah open political opportunity structure atau struktur kesempatan politik yang terbuka. Ini merujuk pada rezim politik yang responsif terhadap tuntutan warga. Nah, ini misalnya di negara-negara yang menganut demokrasi seperti Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, Jerman, dan sebagainya. Mereka, rezim politiknya memberikan kesempatan yang terbuka. Jadi mereka cenderung memberikan kesempatan yang terbuka bagi masyarakat sipil atau ordinary people atau citizen untuk terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan. Lalu ada bentuk political opportunity structure yang kedua disebut dengan closed political opportunity structure atau struktur kesempatan politik yang tertutup. Ini adalah merujuk pada rezim politik yang tidak responsif terhadap tuntutan warga, bahkan tidak mentoleransi atau justru represif dengan menggunakan kekuatan fisik. Dan ini biasanya terjadi di negara dengan yang menganut sistem otoritarian atau semi-otoritarian, misalnya Cina, Rusia, Kuba, Vietnam, Korea Utara. Jadi struktur kesempatan politik yang terbuka atau sebaliknya struktur kesempatan politik yang tertutup ini akan sangat mempengaruhi munculnya gerakan sosial, bahkan mempengaruhi sukses dan tidaknya sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial yang memiliki
struktur kesempatan politik yang terbuka, dia akan cenderung lebih berhasil dibandingkan dengan gerakan sosial dalam lingkungan struktur kesempatan politik yang tertutup. Teman-teman yang saya banggakan, terakhir yang akan kita diskusikan dari teori proses politik ini adalah asumsi-asumsi dari teori ini. Yang pertama, ingat teman-teman, asumsi adalah pernyataan-pernyataan yang dianggap benar oleh teori ini. Yang pertama, struktur politik yang ada sebelum ide dan aksi individu itu bersifat tetap dan tidak dapat diubah dalam jangka panjang. Ya, itu mempengaruhi terhadap apa yang dilakukan gerakan sosial, kapan dan bagaimana. Jadi, struktur politik mempengaruhi apa yang dilakukan oleh gerakan sosial, kapan dan bagaimana. Seperti yang tadi saya bilang, apakah dia akan struktur yang memberikan kesempatan terbuka, kesempatan politik terbuka bagi sebuah gerakan sosial, atau sebaliknya, struktur rezim yang tidak memberikan kesempatan politik bagi sebuah gerakan sosial yang open atau yang tadi, dia akan mempengaruhi apa yang dilakukan oleh gerakan sosial, kapan dan bagaimana. Asumsi yang kedua, gerakan sosial itu hanya akan muncul dan mencapai kesuksesan jika struktur politik yang melingkupi gerakan sosial itu mendukung. Artinya sebaliknya, jika struktur politik yang melingkupi gerakan sosial itu tidak mendukung, misalnya tadi itu tidak terbuka, tidak menciptakan yang disebut dengan political opportunity, proses-proses politiknya tidak memungkinkan masyarakat sipil, ordinary people untuk terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan, maka gerakan sosial itu berpotensi atau cenderung akan mengalami kegagalan menurut teori proses politik ini. Asumsi yang ketiga, seberapa marah aktivis, seberapa frustasi aktivis, lalu seberapa terorganisir atau meskipun dia sangat terorganisir aktivis itu, dan aktivis-aktivis gerakan sosial itu memiliki strategi dan taktik yang brilian, namun jika struktur politik yang melingkupi mereka itu tidak mendukung, maka gerakan sosial mereka tidak akan kemana-mana. Atau gerakan sosial itu nowhere. Jadi sekali lagi, demikian kentara bahwa teori proses politik ini melihat struktur politik yang melingkupi gerakan sosial itu adalah faktor penting yang mempengaruhi kemunculan, kesuksesan atau sebaliknya kegagalan dari sebuah gerakan sosial. Dan asumsi-asumsi ini muncul, atau asumsi-asumsi dari teori proses politik ini banyak dipengaruhi oleh strukturalisme yang meyakini bahwa fenomena kehidupan sosial itu tidak dapat dikaji kecuali kita mengkaji relasi-relasi antar orang, dan relasi-relasi ini yang membentuk apa yang disebut dengan struktur yang abstrak dan membuat hukum-hukum yang konstan. Itulah mengapa kemudian teori proses politik ini memberikan fokus pada struktur politik dari gerakan sosial. Demikian teman-teman, materi untuk teori proses-proses politik yang muncul pada periode yang sama dengan teori mobilisasi sumber daya dan juga menjadi bagian dari kajian-kajian
Gerakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari presentasi ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di mata kuliah Gerakan Sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.